Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika kali ini, yang mana dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mencari hasil perkalian pada fungsi trigonometri. Ada 4 rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perkalian pada fungsi trigonometri, yaitu sebagai berikut. Bisa kalian lihat di situ. Nah, nampak akan mulai saja dengan penggunaannya. Misalnya di contoh yang pertama, tentukan nilai dari sin 75 derajat kali kosinus 15 derajat. Nah, penyelesaiannya berdasarkan rumus yang tadi bahwa sin alfa dikalikan cos beta itu sama dengan setengah dari sin jumlah ditambah sin selisih. Artinya sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta kemudian dibagi 2 atau dikalikan setengah. Nah, berarti kalau sin 75 derajat dikalikan dengan kosinus 15 derajat itu sama dengan setengah dari sin 75 tambah 15 ditambah sin dari 75 dikurang 15. Maka kita dapatkan setengah dari sin 90 ditambah sin 60. Kita masukkan nilainya ya. Berarti setengah kali sin 90 derajat itu adalah 1. Kemudian ditambah dengan sin 60 derajat setengah akar 3 dikalikan setengah. Kalau kita jumlahkan dulu yang bagian dalam kurung berarti samakan dulu penyebutnya. Ya, yang 1 itu dijadikan 2/2. Berarti 1/2 dikalikan dalam kurung 2/2 ditambah 1/2 akar 3. Kemudian dijumlahkan, dikalikan ke dalam ya. 1/2 dikalikan dengan 2/2-nya itu kan jadi 2/4. Kemudian 1/2 dikalikan 1/2 akar 3-nya jadi 1/4 akar 3. Nah, 1/4-nya dikeluarkan oleh kita di sifat distributifnya, maka didapatkan 1/4 dikalikan dalam kurung 2 ditambah akar 3. Nah, kemudian di contoh yang kedua, sekarang bagaimana cara menentukan nilai dari kosinus 75 derajat dikalikan dengan sinus 15 derajat. Gunakan rumus yang tadi ya, bahwa kosinus alfa dikalikan sin beta itu sama dengan setengah dari sin jumlah dikurang sin selisih. Nah, maka kalau mencari kosinus 75 derajat dikalikan dengan sin 15 derajat, itu berarti 1/2 dikalikan dengan hasil jumlah 75 tambah 15, kemudian dikurangi dengan selisih 75 dengan 15. Dalam kata lain, ini adalah setengah dikalikan sin 90 derajat dikurang sin 60 derajat. Berarti 1/2 dikalikan dengan sin 90 derajat itu kan 1 ya, dikurangi sin 60 derajat 1/2 akar 3 ya. Kemudian samakan dulu penyebutnya supaya bisa kita jumlahkan seperti yang tadi ya. Maka didapatkan 1/4 dikalikan 2 dikurang akar 3. Kemudian di contoh yang ketiga, misalnya kita akan menentukan nilai berapa sih nilai sinus 75 derajat dikalikan dengan sinus 15 derajat. Kita gunakan rumus yang berikut, yang ketiganya, yaitu sin alfa dikalikan sin beta itu sama dengan setengah dari cos jumlah dikurang cos selisih. Berarti kalau sinus 75 derajat dikalikan sin 15 derajat, itu sama dengan 1/2 dikalikan dengan kosinus 75 tambah 15 dikurangi kosinus 75 dikurang 15. Atau dalam kata lain, ini setengah dikalikan cos 90 dikurang cos 60. Nah, cos 90 derajat itu kan 0 ya. Kemudian kosinus 60 derajat adalah 1/2. Berarti 0 dikurang 1/2 itu ya negatif 1/2. Berarti dikalikan 1/2 maka didapatkan negatif 1/4. Yang keempat ini kosinus 75 derajat dikalikan kosinus 15 derajat. Ya,
Ya, rumus yang digunakan, rumus yang keempat, ini cos alfa dikali cos beta itu adalah setengah dari cos jumlah ditambah cos selisih. Kita masukkan nilainya 75 derajat dengan 15-nya, berarti sama dengan 1/2 dikalikan dengan cos 75 tambah 15 ditambah cos 75 dikurang 15. Berarti setengah dari kosinus 90 ditambah kosinus 60 derajat. Artinya apa? 1/2 dikalikan dalam kurung 0 ditambah setengah. Ya. Berarti setengah kali setengah. Artinya didapatkan 1/4. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penjumlahan pada fungsi trigonometri. Ini rumus yang akan kita gunakan. Di antaranya ini ada 4. Nanti Bapak tambah lagi ya, bagaimana kalau fungsinya berbeda. Kalau sini kan sin alfa ditambah sin, pengurangan sin dengan sin, kosinus tambah kosinus, ya, kosinus kurang kosinus. Ya. Nanti bagaimana kalau misalnya sin tambah kos dan sebaliknya. Nah, contoh yang pertama untuk bagian yang ini, misalkan tentukan nilai dari sin 105 ditambah sin 15. Nah, di sini kan penjumlahan sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 kali sin setengah dari jumlah dikalikan dengan cos setengah dari selisih. Ya, maka kalau sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat, berarti ini adalah 2 kalikan dengan sin setengah 105 ditambah 15 dikalikan dengan cos setengah dari 105 dikurang 15. Atau dalam kata lain, ini 2 sin setengah dari 120 derajat dikalikan kosinus setengah dari 90 derajat. Atau 2 kali sin 60 derajat dikalikan dengan cos 45 derajat. 60 itu setengahnya dari 120, kemudian 45 setengahnya dari 90. Tinggal masukkan nilainya. Berarti 2 kali sin 1/2 akar 3 dikalikan dengan 1/2 akar 2. Ya. Sama dengan 1/2 akar 6. Kemudian yang kedua, ini tentukan nilai dari sin 105 derajat dikurang sin 15 derajat. Rumus yang digunakan yang kedua, ini sin alfa kurang sin beta sama dengan 2 cos 1/2 jumlah dikalikan dengan sinus 1/2 selisih. Ya. Nah, maka caranya mirip dengan yang tadi, hanya berbeda tanda saja. Ya. Maka ini rumusnya kan 2 dikalikan cos setengah dari jumlah dikalikan sin setengah selisih. Berarti sama dengan 2 kosinus setengah dari 120 derajat dikalikan dengan sin setengah dari 90 derajat. Atau sama dengan 2 kali cos 60 dikalikan sin 45 derajat. Berarti 2 kali 1/2 dikalikan 1/2 akar 3. Cos 60 derajat itu kan 1/2 ya. Kemudian sin 45 derajat 1/2 akar 2. Kita kalikan. 2 dikalikan 1/2-nya kan habis, dapat 1. 1 dikalikan 1/2 akar 2 akan dapatkan 1/2 akar 2. Di contoh yang berikut, yang ketiga, ini tentukan nilai dari kosinus 105 derajat ditambah kosinus 15 derajat. Rumus yang ketiga di sana cos alfa ditambah cos beta itu sama dengan 2 kali cos setengah jumlah dikalikan cos setengah selisih. Berarti kalau kosinus 105 derajat ditambah kosinus 15 derajat itu sama dengan 2 dikalikan dengan cos jumlah, yaitu 105 ditambah 15 dikalikan dengan setengah cos setengah selisih, 105 dikurang 15. Nah, berarti 2 cos 1/2 120 dikalikan dengan cos 1/2 atau setengah dari 90. Maka ini adalah hasilnya 2 kosinus 60 derajat dikalikan dengan kosinus 45 derajat. Nah, kita masukkan nilainya, berarti 2 kali 1/2 dikalikan 1/2 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Sama dengan yang tadi nilainya ya. Walaupun berbeda jumlahnya, tapi hasilnya sama tadi itu. Kemudian contoh yang keempat, tentukan nilai dari kosinus 105 derajat dikurang kosinus 15 derajat. Ini rumusnya cos alfa dikurang cos beta itu sama dengan negatif, ini perbedaan hanya satu ini ya, yang ada negatif depannya.
negatif 2 sin setengah jumlah dikalikan sin setengah selisih. Berarti negatif 2 kali 1/2 dari penjumlahan 105 tambah 15 dikalikan 1/2 atau setengah dikalikan selisih ya, 105 dikurang 15. Atau sama dengan negatif 2 ya, sin setengah dari 120 dikalikan sin setengah dari 90 atau negatif 2 dikalikan sin 60 dikalikan sin 45 derajat. Berarti negatif 2 dikalikan 1/2 akar 3 dikalikan 1/2 akar 2, maka diperoleh negatif 1/2 akar 6. Nah, sekarang contoh yang kelima, tentukan. Nah, ini berbeda nih ya, berbeda fungsinya. Kalau tadi kan selalu sin dengan sin, cos dengan cos. Sekarang sin dengan cos ya. Sin 75 derajat ditambah cos 15 derajat. Ini agak panjang pengembangannya ya. Seperti ini rumusnya yang Bapak otak-atik itu seperti itu. Maka untuk mendapatkan sin 75 derajat ditambah cos 15 derajat itu adalah sin setengah dari jumlah ditambah cos setengah dari jumlah ya. Kemudian dikalikan dengan cos setengah dari selisih ditambah sin setengah dari selisih. Tinggal kita ikuti saja. Berarti ini menjadi sin setengah dari 90 dikalikan cos setengah dari 90 dikalikan cos setengah dari 60 ditambah sin setengah dari 60. Nah, maka kita dapatkan seperti ini. Sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat dikalikan dengan cos 30 ditambah sin 30. Tinggal masukkan nilai-nilainya ya. Sin 45 itu setengah akar 2, cos juga sama setengah akar 2 ya. Kemudian cos 30 itu setengah akar 3 dan sin 30 adalah 1/2. Nah, ini lihat nih. 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 itu menjadi akar 2. Berarti akar 2 dikalikan 1/2 akar 3 ditambah 1/2 ya. Dikalikan ke situ, maka didapatkan akar 2 dikalikan dengan 1/2 akar 3 itu menjadi 1/2 akar 6. Kemudian akar 2 dikalikan dengan 1/2 menjadi 1/2 akar 2. Kalau akar setengahnya kita keluarkan, maka kita akan mendapatkan bentuk 1/2 ya, dikalikan dengan akar 6 ditambah akar 2. Contoh yang ke-6 nih, yang selisih sin 75 derajat dikurang cos 15 derajat. Rumusnya seperti itu pengembangannya ya. Nah, Bapak mulai dari sini saja nih. Ternyata kalau sin 75 derajat dikurang 15 derajat itu sama dengan sin setengah dari 90 dikurang cos setengah 90. Kemudian dikalikan dengan sin 1/2 dari 60, kemudian kosinus 1/2 dari 60. Atau sin 45 derajat dikurang cos 45 derajat ya, dikalikan dengan sin 30 derajat ditambah cos 30 derajat. Berarti di sini ada pengurangan yang sama nih, 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2 kan jadi 0. Berarti nilai ini walaupun berapa yang sebelah kanannya, ini pasti akan 0 hasilnya. Ya. Contoh yang ke-7, tentukan nilai dari kosinus 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Ini rumus yang kita gunakan ya. Nah, maka kalau cos 75 derajat ditambah sin 15 derajat berarti seperti ini uraiannya, atau singkatnya untuk ini adalah kosinus setengah dari 90 ditambah sin setengah dari 90 dikalikan dengan cos setengah dari 60 dikurang sin setengah dari 60. Atau kosinus 45 derajat tambah sin 45 derajat, nanti hasilnya dikalikan dengan cos 30 derajat dikurang sin 30 derajat. Kita masukkan nilai-nilainya. 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 dikalikan dengan 1/2 akar 3 dikurang 1/2. Ya, mirip dengan contoh yang kelima tadi ya. 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2-nya itu kan akar 2. Nah, berarti akar 2 dikalikan 1/2 akar 3 dikurang 1/2.
Atau dalam kata lain, ini adalah 1/2 dikalikan akar 6 dikurang akar 2. Yang ke-8 ini, kosinus 75 derajat dikurang sin 15 derajat. Ini rumus yang akan kita gunakannya. Ya, sama seperti tadi lah langkah-langkah awal-awalnya. Nah, di sini berarti ini cos setengah 90 dikurang sin setengah dari 90 dikalikan dengan cos setengah dari 60 ditambah sin 1/2 dari 60, atau kosinus 45 derajat dikurang sin 45 derajat dikalikan cos 30 derajat tambah sin 30 derajat. Berarti ini ada pengurangan yang sama lagi nih, 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2. Itu kan jadi 0. Ya, maka ini nilainya pasti 0. Itulah anak sekalian ya, di bahasan yang ketiga ini. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Kalau belum paham ya coba diulang kembali, diputar kembali penjelasan barusan sehingga kalian benar-benar paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan perkalian, kemudian penjumlahan dari fungsi-fungsi trigonometri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.